Oke, kita mulai dari yang punya cucu sama yang punya apa? Punya dede ya, sama ya? Betul ya? Oke. Sama, Bapak. Ya, kita cek dulu. Nanti biar enak gambarnya yang gampang dilihat. Nah, saya lupa ceknya. Sebentar ya. Cucu ya. Nah, saya close dulu yang nggak penting-pentingnya dulu. Ya. Nah, ya. Kelihatan tampilannya? Kelihatan, Pak. Ya, ini tampilannya awal ya. Tampilan saya kasih dua contoh. Yang pertama yang sel beta pankreas atau untuk isletnya, Langerhansnya. Yang kedua yang gambar adiposa di jaringan kulit. Jadi yang pertama itu saya punya aplikasi yang disebut dengan Imagy. Oke, kita buka dulu Imagy-nya. Nah, oke, udah keluar, udah kelihatan tampilan Imagy-nya? Sudah ya? Sudah ada, Pak. Oke, sudah ada. Nah, kemudian ketika kita sudah tampilkan Imagy ini, nanti si file ini kita masukkan ke dalam program Imagy dengan cara klik di drag. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ketika udah tampilan seperti ini, nah selanjutnya ada beberapa yang kita akan hitung. Yang pertama adalah sel alfa, yang kedua adalah sel beta, dan yang ketiga adalah luas dari Langerhans itu sendiri. Betul ya? Nah, sekarang saya berikan deskripsinya dulu. Bahwa pertama, nih, jadi kalau di sini, kalau kita lihat ada inti yang agak pucat dengan butiran kromatin, nih, nah itu yang disebut dengan sel beta. Sedangkan kalau kita ingin melihat mana sel alfa, maka kita bisa melihat yang intinya agak sedikit pekat, kemudian warna sitoplasmanya agak merah seperti ini atau magenta. Oke ya. Nah, itu yang disebut dengan sel alfa. Oke ya. Nah, sekarang gimana cara menghitungnya? Di sini ada plugin, kemudian ada analyze. Plugin ada cell counter. Nah, nanti di sini saya milih nih di inisial dulu. Kemudian nanti di sini ada tipe 1 nih. Katakanlah tipe 1 alfa. Maka saya klik jumlah sel alfanya. Nanti dia akan ada tandanya nih. 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Dan saya pilih tipe 2. Ini sel beta. Klik 1, 2, 3, 4, 5. Terus saja seperti ini. Nah, ini adalah cara penghitungan sel alfa dan sel beta. Jadi kalau yang sudah saya tandai ada 5 dan 10. Oke ya. Sampai sini paham cara menghitungnya? Oke, itu yang pertama kita hitung. Nah, yang kedua, saya menghitung berapa sel alfanya sama berapa sel betanya dengan cara menghitung menggunakan sel counter. Jadi memastikan jumlahnya terhitung semua. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya menghitung luas area, ya, luas areanya ini caranya kita pastikan dulu, kita pilih nih yang bentuknya seperti ini, kemudian kita kasih tanda. Kita kasih tanda
Saya agak nggak rapi ya. Misalnya gini kita kasih tanda nih. Berapa areanya ini? Ini kita kasih tanda. Nah, kalau kita udah tandai semuanya, maka kita pilih analyze. Kemudian kita set measurement dulu. Kita pilih area. Tapi area ini kita pilih ke filenya, ya. Udah klik OK. Kemudian kita tinggal klik ukur. Nanti muncul nih berapa areanya. Nah, ini satuannya pixel. Dia 260926. Oke ya. Nah, itu cara menghitung jumlah sel alfa, jumlah sel beta, dan luas area. Nah, kalau untuk analisanya begini. Kalau misalnya nih, saya sebutkan nih. Sebenarnya saya kadang-kadang suka apa nih ya, debat dengan dosen ya, atau dengan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang jumlah sel beta dan sel alfa. Kenapa saya sering diskusi seperti itu? Karena sel alfa atau islet ini saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan ya, saya contohnya, saya gambarkan begini. Saya tutup dulu. Oke, kelihatan ya whiteboardnya ya? Sel alfa itu dia begini. Misalnya, nah, kalau saya potong bagian A, kelihatan nih tampilannya? Kelihatan, Pak. Oke. Saya potong bagian A, dengan saya potong bagian B, itu akan menghasilkan luas yang berbeda. Karena yang A itu akan lebih kecil dibanding dengan yang B. Tapi itu nggak jadi masalah. Semisal, saya tetap ingin pakai luas area, silakan aja. Ya, itu tidak mewajibkan gitu ya. Tapi kan ada literaturnya. Makanya kalau dalam penelitian ini saya sering menghitungnya begini. Jadi dalam satu preparat itu saya kumpulkan dulu semua yang namanya pulau-pulau Langerhans. Ada yang kecil, ada yang besar, dan sebagainya. Nah, kita lihat nih, homogenitas dari luas tersebut atau ukuran tersebut yang nanti saya pilih sebanyak 5. Misalnya yang besar ada 7, yang kecil ada 3. Saya tetap akan ngambil yang besar sebanyak 5. Kalau kebalikannya, 7 kecil, 3 besar. Saya akan ngambil yang paling banyak, yaitu yang kecilnya. Baru saya ukur berapa luasnya, berapa jumlah sel betanya, dan berapa jumlah sel alfanya. Oke ya. Terus saya mau tanyain dulu untuk yang menghitung sel beta. Udah, Bapak? Cukup ya. Oke, nanti statistiknya di sini saya lanjut yang selanjutnya. Saya akan coba untuk yang kedua. Yang kedua saya akan mengukur sama kayak tadi. Saya punya adiposa. Ini adalah otot. Ini adalah jaringan ikat yang isinya ada kolagen dan sebagainya, otot, dan adiposa itu ada di bawah epidermis dan di atas otot. Jadi di antara itu maka ini adalah jaringan adiposanya. Gimana cara mengukur luas areanya? Saya mengukurnya begini, sama kayak tadi. Sama, saya ukur luas areanya. Ini saya ambil ngasal aja ya. Contoh aja begini. Kemudian saya ukur aja. Baik dulu. Ke sini dulu. Kita ukur snapshot-nya. Kemudian kita ukur. Nah, setelah saya tahu jumlahnya 68,298, maka saya hitung nih, berapa banyak jumlah sel adiposa dalam luas area 68,298. Saya hitung nih, dengan cara apa tadi? Sama kayak tadi, sel counter, inisialin dulu, kemudian kita hitung. Karena cuma ada satu jenis, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi saya kasih area. Ini sebenarnya sel adiposanya. Nah, berarti kalau misalnya saya ukur kata begini ya. Nah, kita lihat nih berapa jumlahnya. Berarti jumlahnya ada 25 dalam luas 68,298. Terus bagaimana saya mengukur yang satuannya persatuan adiposa? Saya melihat lagi nih, saya lihat lagi sekarang. Ini saya close dulu, saya tarik lagi. Saya akan lihat lagi nih. Dari gambar ini,
biasanya ada yang mengikuti dari hipotesisnya, atau ada juga yang mengikuti dari homogenitas. Misalnya, oh kelihatannya sama nih bentuk ukurannya. Bentuk ukurannya ini sama, maka saya akan menghitung luas per adiposa ini. 1 ukur. Ya, ini saya ukur. Ukur. Nih, 3626. Muncul ya. Yang kedua, saya ukur lagi. Sebanyak 5 sel adiposa yang saya ukur. Muncul 1561. Jadi ini sel adiposa pertama, sel adiposa kedua. Saya akan coba untuk buka datanya. Data, kemudian sama punya yang siapa sih yang itu? Erina ya. Saya coba deh, saya lupa. Nah, di sini saya akan tunjukkan data yang punya Cucu sama punya Dede dulu. Ya, ini kan ada islet ya. Ada islet 1 itu berarti satu lingkaran. Satu yang gambar tadi itu satu pulau Langhans itu ada islet. Jadi saya ambil 5, jumlah alfanya berapa, betanya berapa, luasnya berapa. Ya, ini yang diambil sebanyak 5 buah pulau Langhans. Maka saya dapat alfa, beta, dan luas area. Sedangkan kalau untuk yang adiposa, ini ada yang jumlah sel, luasnya, luas tiap sel. Yang tadi saya sebutkan, kalau saya menarik seluruhnya, seluruh area ini, dari awal ini, itu yang disebut dengan luas area. Jumlah selnya itu adalah berapa banyak yang saya hitung tadi, 1, 2, 3, yang tadi 25 tadi, yang sel counter ini. Itu yang disebut dengan jumlah selnya. Sedangkan luas tiap sel itu yang saya hitung per satuan adiposa yang tadi. Yang 1 gitu ya, 2 dan seterusnya, itu yang disebut dengan luas tiap sel. Oke ya. Oke, sampai sini yang adiposa paham? Yang punya yang analisa adiposa? Paham? Bapak-bapak, Ya, maaf izin bertanya Pak. enggak. Berarti itu tuh tadi untuk izin mengkonfirmasi ulang ya Pak ya. Ya, Untuk sel adiposa itu berarti luasnya itu yang luas areanya ya. Terus untuk ukurannya itu diambil 5 mungkin ya, ya gitu ya. ya. Jadi yang 5 sampel gitu ya bahasanya gitu ya Pak ya. ya 5 I sampel see. sel adiposa yang luas tiap sel Iya, loh ya. iya. Nah, oke Iya, yang iya, ini. iya. 5 sampel sel, iya. Ya, oke. Oke. Ya, Bapak kalau boleh ya. tahu itu untuk Mm. misalkan identitas perbesaran berapa yang Oke, seperti itunya boleh saya minta nggak Pak? Soalnya boleh. untuk buat jurnalnya gitu. Semuanya menggunakan Ya. perbesaran 400 kali semuanya. Jadi gini, Ah, idealnya semua perbesaran 400 kali. Jadi gini, kalau di jurnal itu ketika kita buat jurnal, saya lupa ya ngasih garis ya. Kalau dalam skala ukurnya berapa ya? Betul? iya Nantilah Pak, saya betul tambahin. betul betul. Jadi nantilah saya tambahkan ya. Saya lupa menambahkan. Contoh nih misalnya, ya ntar saya tunjukin lah ya kayak yang saya gimana. Oke, nanti saya kasih kalau dalam nggak dirubah kan ya gambarnya ya? Nggak dirubah kan ya? Nggak. Oke, nanti saya Enggak, tinggal enggak. tambahkan garis-garisnya doang. Kemudian kita Betul betul. lanjut dengan ada lagi tanyain mana statistiknya ya? Saya lupa. PSS. Ada yang mau tanyain? Mana ya? Bentar. Bapak kemarin itu Ya. dari dosen saya itu ini Hmm. Pak katanya kan pengen ditunjukin yang adiposa itu yang mana katanya tuh. Cuman Kak, nanti saya tambahin aja ya. Tadi untuk yang adiposa itu yang Oh, putih itu kan ya Pak ya? adiposa itu yang kosongnya itu, Neng. Oke. Iya, Saya pikir betul ini ya. betul betul. Adiposa itu Iya yang ini iya. nih. Nah, ini yang adiposa ya. Oke. Tunggu bentar ya, ada yang nelfon sebentar. Iya ya Pak, siap.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Saya lanjut dengan analisa statistiknya. Udah bisa paham belum analisa statistiknya? Belum, Bapak, belum paham. Yaudah, saya pikir dosennya bisa menjelaskan, Neng Kang. Oke, lanjut. Ini udah kelihatan ya. Ini saya punya contoh punya Dedek ya. Jadi ketika saya nggak usah jelaskan cara ngolahnya ya, karena nanti panjang bukanya. Jadi hasilnya itu adalah satu uji deskriptif. Uji deskriptif itu untuk mendapatkan nilai mean, median yang ini nih, yang warna kuning, dan nilai simpan deviasi. Jadi yang dipakainya ini sama ini aja. Kenapa saya kirim ini? Biasanya dalam skripsi itu harus ada lampiran hasil output olah data, termasuk dari median, varian, dan sebagainya. Yang penting dimasuk bab 4 adalah tadi mean sama standar deviasi. Yang dua ini. Oke. Nah, nanti di bawahnya ini kelompok yang ini artinya untuk kelompok negatif. Alfanya ya, alfa jumlah negatif untuk alfa itu jumlah sel alfa untuk kelompok negatif rata-ratanya 24,6667 dengan standar deviasi 7,12. Itu silakan dibuat manual di bab 4-nya. Sedangkan yang positif juga sama, rata-ratanya adalah 6,5 dengan standar deviasi 1,039 sekian. Ya, ini pembanding dosis 1, dosis 2, dosis 3 meningkat. Sedangkan untuk sel beta sama tadi mediannya 85,133 dengan standar deviasi sekian. Oke ya, itu hanya deskriptif. Begitupun dengan luas. Luas ini A dan B hanya bicara tentang kode aja. Jadi bisa dihapus. Nah, kemudian kita lakukan tes normalitas. Jadi ada beberapa data yang saya rubah dikit, bukan rubah ya. Saya ganti dengan islet lain, saya ganti dengan adiposa lain. Kalau yang di statistik ya saya sebutkan, kalau yang cuma 2 kayaknya tidak bisa di statistik, pasti akan ditolak oleh sistem. Karena minimal 3. Ini saya lakukan, kita akan lihat cek di sini dulu. Jadi hasil uji normalitas itu kita menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel hanya 3. Bahkan ada yang 4. Masalah nggak sih 3 dan 4? Nggak masalah. Mau beda-beda jumlahnya nggak masalah, yang penting itu masuk ke dalam sistem. Selama data itu kurang dari 30, maka kita gunakan nilai signifikan untuk Shapiro-Wilk ya, dengan batasnya adalah 5%. Artinya apa? Kalau nilainya di atas 0,05 itu terdistribusi normal. Tapi kalau nilainya kurang dari 0,05 tidak terdistribusi normal. Nah, karena ini ujinya ANOVA, diharapkan ada ANOVA, maka data harus normal semua. Harus terdistribusi normal. Artinya nilai sig ini harus lebih dari 0,05. Hasil ujinya udah cukup, tidak ada yang kurang dari 0,05, berarti aman. Berarti dikatakan data terdistribusi normal. Sehingga bisa dilakukan uji lanjutan, yaitu uji ANOVA. Yang kemarin saya lupa siapa yang WhatsApp sama saya, mohon maaf saya benar-benar lagi sibuk banget. Sebenarnya bab 4 itu bisa kita ambil dari sini nih. Yang tadi udah saya rangkum dalam ANOVA, itu yang ini. Untuk jumlah alfa, negatifnya dengan jumlah 3 rata-rata sekian, tanda deviasi 7. Positif 4, 6,5, tanda deviasi sekian. Ini pun bisa tanpa melihat yang atas. Ya. Kenapa melihat yang atas? Biasanya ada beberapa dosen yang ingin menampilkan seluruhnya. Itu nggak masalah. Mau dimasukkan boleh, mau nggak juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau saya lebih aman masukin semuanya dulu. Tapi nanti di bab 4 hanya membutuhkan min dan standar deviasi. Yang ini perlu nggak? Nggak perlu. Ini hanya dalam bentuk lampiran. Oke ya. Jadi kalau di jurnal nggak ada nih kayak ginian nih. Nggak muncul. Yang muncul hanya ini aja nih. Ya. Nah, setelah kita uji ANOVA, ternyata nih untuk saya akan lewat ininya. Ini karena ini nggak berpengaruh ya. Karena hanya bicara tentang homogenitas. Saya langsung ke alfa. Jadi ketika uji ANOVA, yang kita lihat adalah yang ini. Yang nilai signifikan ini, signifikansinya, dia kurang atau lebih dari 0,05. Kalau nilai signifikan atau p-value, ini ya p-value ya,
itu kurang dari 0,05, maka dalam kelompok tersebut terdapat perbedaan. Apa sih yang dimaksud dalam? Ini kita zoom berapa orang? 6 orang ya. Berarti kalau saya uji ANOVA, contohnya saya, Cucu, Dera, Erin, Dede, Rizka, ini kita uji bareng-bareng, ada yang beda. Itu yang disebut dengan uji dalam kelompok. Saya, Cucu, Dera, Erin, Dede, Rizka, nilai P-nya kurang dari 0,5, berarti dari kita, dari ke-6 orang ini, ada yang beda. Di mana yang beda? Apakah saya dengan Cucu? Apakah saya dengan Dera? Apakah saya dengan Dede? Itu dilanjut dengan uji post hoc. Jadi kalau nilai p-value atau signifikan ini kurang dari 0,05, dilanjut dengan uji post hoc. Apa uji post hoc-nya? Ini bebas. Saya sebutkan bebas kenapa? Karena tergantung dari dosennya masing-masing. Unjani suka pakai Bonferroni, Unpad suka pakai Duncan, kemudian saya nggak tahu di sana sukanya pakai apa ya. Ada yang suka di mana? Ada yang suka pakai Tuki di Unbrau, itu silakan aja. Tapi intinya post hoc. Nah, saya akan menjelaskan kalau menggunakan post hoc-nya ini uji mana nih? Ini berarti Bonferroni. Oke ya. Gimana cara bacanya? Jika negatif dibandingkan dengan positif, maka nilai signifikannya, nih yang kita lihat, adalah 0,001. Artinya negatif dan positif berbeda. Kenapa berbeda? Karena kurang dari 0,05. Biasanya kasih tanda bintang. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 18,16. Bagaimana kalau saya bandingkan antara kelompok negatif dengan pembanding? Tidak ada bintang, nilainya lebih dari 0,05. Berarti antara kelompok negatif dengan pembanding itu tidak ada perbedaan. Karena nilai p-value-nya atau nilai sig-nya lebih dari 0,05. Meskipun perbedaan jumlah sel alfa sebanyak 10,6. Atau biasanya dibulatkan nih, 11. Karena sel alfa itu nggak mungkin koma. Tapi dibulatkan menjadi 11. Oke ya. Bagaimana dengan jika saya bandingkan negatif sama positif dengan dosis 1? Lihat aja ada tanda bintang atau tidak. Gitu. Kalau tanda bintang berarti dia berbeda. Kalau tidak ada bintang berarti tidak berbeda. Jadi kalau saya bandingkan nih kelompok negatif dengan dosis 3 tidak ada perbedaan. Dengan nilai p-value lebih dari 0,05. Ya. Jadi tidak ada bedanya nih antara negatif sama dosis 3. Negatif dengan pembanding tidak bedanya. Artinya apa? Dosis 3 memiliki efektivitas perbaikan jumlah sel alfa sama dengan pembanding. Oke ya. Mau nggak kita lihat ini? Silakan. Mau lihat ini boleh? Enggak juga boleh. Tergantung saya melihatnya dari sudut pandang yang mana. Saya ingin bandingkan nih, kok pembanding sama dosis 1 beda nggak? Oh, nggak beda nih. Ya kan? Karena sama-sama saja. Dosis pembanding dengan dosis 2 nggak beda. Dosis pembanding dengan dosis 3 juga nggak beda. Karena hampir mirip. Tapi hati-hati, kadangkala kita lihat, saya melihatnya berdasarkan sudut pandang mana. Dari negatifkah atau dari positifkah. Ya. Atau misalnya, ini untuk alfa nih. Atau kita bisa menggunakan uji post hoc lainnya, Duncan misalnya. Gimana cara bacanya? Selama dia satu kolom seperti ini berarti tidak berbeda, tidak ada bedanya. Contoh, antara negatif, antara positif, dosis 1 dan dosis 2 ini tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia dalam satu kolom. Terus kalau dosis 1, 2, pembanding 3 juga tidak ada bedanya nih. Berarti modus 1, 2, pembanding 3 sebenarnya tidak ada bedanya, tapi urutan yang paling bagus di dosis 3. Kenapa? Karena dosis 3 dia berbeda dengan positif. Ini sudah beda nih. Oke. Dia kuasa banding nih, positif lawan pembanding. Oh, positif di 1, pembanding di nomor 2, berarti berbeda. Positif dengan dosis 1 sama karena sama-sama ada di kolom 1. Ya. Terus misalnya negatif dengan dosis 3, sama nggak? Beda, beda bermakna nih. Artinya apa? Ada bedanya antara
dosis 3 dengan negatif walaupun semua mendekati. Artinya apa? Untuk jumlah sel alfa, dosis 3 itu efektif meningkatkan jumlah sel alfa meskipun belum menyamai kelompok kontrol negatif. Tapi jika dibandingkan dengan kelompok yang lainnya, dia ada kelompok yang paling tinggi. Oke ya. Oke, ini sorry, ini saya salah login nih saya. Kita berapa menit lagi di sini? Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Masih ada 10 menit lagi. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak ada, Pak. Udah paham. Ada, oke ya. Kalau nggak ada nanti saya share lagi videonya ya, saya kirimkan linknya, link YouTube-nya supaya Anda bisa melihat contohnya gimana. Oke? Udah ya? Oke, Pak. Bapak Oke. mau minta link nantinya, Pak? Ya, nanti di-convert dulu ya. Oke, Ya, nanti Pak. kalau ada apa, sorry mohon maaf saya agak slow respon, kalau lagi cepet-cepet, kalau lagi slow-slow, soalnya benar-benar lagi banyak yang harus saya kerjakan. Oke ya? Ya, Pak. Oke, makasih. Itu aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.